Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kita masih pada atap pelana kombinasi pada potongan B atap ya. Potongan B atap pelana kombinasi. Teman-teman, untuk struktur atap utama sudah kita buat ya, potongannya seperti ini. Ya, seperti yang telah kita buat pada video 1, 2, 3 ya. Potongan atap pelana kombinasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke teras. Nah, atap teras ya. Nah, seperti pada gambar contoh ini adalah atap teras ya teman-teman ya. Ini adalah atap teras tampak dari samping seperti itu. Ya, jadi atap teras ini tidak terpotong ya, melainkan dia terlihat tampak dari samping. Nah, ini dia ya. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah atap pelana kombinasi yang terpotong ya. Kemudian terasnya tidak terpotong dan nampak dari samping seperti ini. Jadi kalau dari depan itu ada segitiganya ya kan, ada segitiganya atau dinding segitiga seperti ini yang mengikuti kemiringan atap, tapi dari samping itu dia terlihat rata ya, dari samping terlihat rata seperti pada gambar 3D ini teman-teman. Jadi tampak dari samping seperti ini ya, atap pelana kombinasi potongan B. Jadi teman-teman, ini ya, kita akan membuat tampak atap dari samping seperti ini ya, atap pelana kombinasi. Nah, jika teman-teman perhatikan, ada 3 struktur utama dari atap ini ya, dari atap teras ini ya. Atap teras ini ada struktur utama, yaitu yang pertama adalah nok ya, garis nok atau garis puncak ada 2 seperti itu ya. Kemudian ada garis lisplang dan ada garis batas daripada atap itu yang vertikal ya. Nah, teman-teman perhatikan, kalau dari samping ya, nah seperti ini. Jadi ada garis nok ya, 2 tadi di atas, kemudian di bawah ada 2 garis lisplang. Ini lisplang ya, papan lisplang dari samping kelihatan ada 2 ya, dan kemudian ada 1 garis vertikal di depan. Nah, sama seperti ini ya, jadi di atas itu ada 2 garis nok, kemudian ada di bawah ada 2 garis lisplang, dan kemudian ada 1 garis vertikal seperti ini teman-teman, sebagai garis batasnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menentukan ketinggian daripada nok puncak atap pelana teras. Bagaimana cara menentukan ketinggian puncak atap pelana teras? Ya, itu sangat mudah sekali. Jadi perhatikan teman-teman, pada potongan atap pelana kombinasi ini ya, di sini ada potongan B sebelah kanan dan sebelah kiri ada potongan A. Ya, potongan B ini, Anda perhatikan potongan B ini ya, ini adalah potongan B yang kita sedang buat ya. Ini dia. Dan kita akan membuat atap terasnya sekarang, tampak samping ya. Dan ini adalah potongan A di sebelahnya. Ya, di bawah potongan A ini ada denah. Yang mana denah ini sejajar dengan potongan A di atas. Ya, sebagaimana telah kita buat pada video sebelumnya. Dan di bawah denah ini ada skema atap. Ya, skema atap plus denah. Jadi skema atap yang garis merah itu yang sekaligus ada denahnya yang warna biru itu. Nah, kemudian di bawahnya ada skema atap pelana kombinasi. Sama yang di sini juga pelana kombinasi. Nah, ini semuanya ini teman-teman sejajar dengan potongan A. Ya, posisinya presisi. Jika saya perhatikan ya, saya membuat garis bantu menggunakan construction line. Saya klik pada tepi garis sebelah kiri, contohnya dari potongan A ini.
Ya, nah, kita turun ke denah, dia sejajar dengan garis tepi sebelah kiri daripada denah. Dan dia sejajar juga dengan garis tepi sebelah kiri daripada apa namanya skema atap yang ada denahnya. Dia sejajar dengan denah yang ada di skema atap plus denah ini pada garis tepi sebelah kiri. Ya, garis bantunya itu sejajar. Nah, sedangkan garis skema atap yang di bawah ini, ya, garisnya itu sejajar, ya, dengan skema atap yang ada di atas. Jadi, garis tepi-tepinya itu sejajar dengan garis tepi-tepi atap pada skema yang ada di atas, skema plus denah. Jadi, otomatis sudah pastilah skema atap yang di bawah ini sejajar dengan skema atap yang di atas. Itu artinya sejajar dengan denah yang ada di atas, itu artinya sejajar dengan potongan A yang ada di atas. Itu yang teman-teman harus pahami. Dan di sampingnya ada potongan B, ya, yang belum selesai. Di bawah potongan B ini ada denah yang sejajar dengan potongan B di atas. Ya, kemudian ada skema atap plus denah, ya, yang sejajar dengan denah dan sejajar pula dengan potongan B yang di atas. Dan di bawahnya lagi ada skema atap seperti ini, atap pelana kombinasi. Ya. Nah, skema atap yang di bawah ini dia sejajar dengan skema atap yang ini, skema atap plus denah. Itu artinya dia sejajar dengan denah, itu artinya dia sejajar juga dengan potongan B di atas sekali. Dan sudah saya jelaskan bahwa potongan B ini dia sejajar dengan potongan A. Ya, dia sejajar satu garis ya. Anda perhatikan pada pondasi ini dia dasarnya sama rata. Ring balok slot betonnya juga sama rata. Ya, sisi atas dari ring balok pada potongan B dan sisi atas pada potongan A, slot betonnya ya, mohon maaf, slot betonnya tuh sama rata. Jadi sisi atas dari slot beton pada potongan B dan sisi atas slot beton potongan A itu sama rata. Begitupun dengan ring balok yang di atas. Pada potongan B dan pada potongan A itu sama rata. Dan ketinggian atapnya juga sama rata. Ketinggian atapnya kan diambil dari potongan A. Ya otomatis noknya sama rata dong. Paham ya? Nah, sekarang teman-teman untuk membuat ketinggian daripada garis nok teras, atap teras seperti ini, kita menggunakan bantuan dari potongan A. Ya, kita menggunakan bantuan dari potongan A. Ya, teman-teman. Jadi kalau saya buat skemanya itu, coba teman-teman perhatikan baik-baik ya. Oke, teman-teman perhatikan untuk membuat ketinggian daripada garis nok atau puncak atap daripada teras ya, atap pelana kombinasi ini ya, untuk membuat garis puncak seperti ini, mengetahui berapa ketinggiannya. Di sini kan ketinggiannya tidak beraturan ya, 141,31. Nah, jadi kita tidak bisa asal menentukan ukuran, kita memerlukan garis bantu. Nah, jika di sini saya sudah membuat sebuah pola ya teman-teman ya. Nah, Anda perhatikan, jadi ini perhatikan garis biru-biru ini adalah pola garis bantunya ya, yang nanti akan menentukan ketinggian daripada puncak ya, puncak atap teras ya, atap pelana teras. Nah, jadi gini, ini Anda perhatikan pada potongan A ini ada garis bantu vertikal. Pada potongan A di sampingnya ini ada garis bantu yang berbentuk vertikal. Garis bantu ini ya, kalau kita lihat ke arah bawah dari potongan A ini turun ke bawah, nah dia pas di tengah-tengah daripada garis nok ya, yang ada pada
garis nok ya, yang garis nok teras ya, garis nok teras yang ada pada skema atap ya di bawah potongan A. Jadi ada garis vertikal, yang mana garis itu sejajar dengan tengah-tengah nok ya, daripada skema atap yang ada di bawah potongan A. Dia vertikal terus ke atas. Ya, dia vertikal terus ke atas seperti ini. Nah, maka di sini dia berpotongan dengan genteng ini. Kalau perhatikan ya, nah, dia coba kita lihat ya, nah, dia akan berpotongan dengan sisi genteng daripada potongan A. Kita besarin yang terpotongan, dia berpotongan dengan genteng ini. Nah, setelah ini kita buat secara vertikal, kemudian kita buat lagi construction line di sini, yaitu pada posisi potongan ini. Ya, kita tarik horizontal ke sini. Maka dia akan menjadi titik teratas daripada apa namanya? Nok ya, puncak atap teras. Nah, seperti itu ya. Jadi garis horizontal, garis bantu horizontal ini itu adalah diambil dari potongan ya, atau perpotongan lah ibaratnya ya, yang terjadi antara garis vertikal yang diambil dari pelurusan atau lurusan atau perataan ya skema atap yang ada di bawah potongan A pada puncak nok atap teras ya. Jadi ini adalah puncak nok atap teras ya, tarik construction line vertikal ke atas. Nah, kemudian dia akan berpotongan dengan potongan A yang ada di atas. Kemudian kita lihat pada atapnya dia berpotongan dengan genteng ini, garis genteng ini. Nah, nanti kita tarik lagi construction line horizontal ya dari potongan ini. Ya, maka garis horizontal inilah yang nanti menjadi puncak atap nok pada teras di potongan B. Nah, sedangkan yang vertikal ini adalah batas genteng teras. Ya, batas genteng teras itu kalau teman-teman perhatikan ya, perhatikan yang garis vertikal ini adalah potongan B ya. Ini adalah potongan B. Dan ini ada garis lagi vertikal sebagai batas. Garis vertikal ini adalah batas daripada genteng teras ya, atau atap teras. Nah, yang itu dia sejajar dengan garis batas teras yang ada di skema atap di bawah potongan B. Nah, kurang lebih filosofinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, coba kita buat. Jadi langkah pertama teman-teman, ini adalah potongan A, dan di bawah potongan A ini ada skema atap vertikal seperti ini ya. Nah, jadi arahnya vertikal seperti ini. Kalau pada potongan A, kalau potongan B kan arahnya horizontal karena kita putar kan. Arah yang benar itu kan ini sebenarnya. Nah, cuman kita putar demi tujuan untuk membuat skema potongan B kan gitu. Nah, kita lari ke skema atap yang ada di bawah potongan A. Pada tab draw kita menggunakan construction line garis bantu vertikal tadi ya, dan ortonya dihidupkan teman-teman ya, ortonya dihidupkan dulu. Kemudian pada tab draw teman-teman klik construction line. Pada tab draw klik construction line seperti itu. Kita lari ke skema atap yang ada di bawah potongan A. Nah, boleh yang di sini, boleh juga yang di atas, nggak apa-apa ya. Nah, kita ke skema atapnya. Nah, kita perhatikan pada nok teras. Nah, nok teras itu ada garis tengahnya ya. Nah, garis tengah itu kita klik. Jadi pada tab draw klik dulu construction line. Nyalakan ortonya dulu ya. Kemudian klik construction line pada tab draw. Kemudian kita klik di tengah-tengah nok teras. Ya, puncak nok teras. Klik di garis tengah. Nah, kemudian tarik ke bawah ke ruang kosong di bawah. Klik di situ lalu enter satu kali. Nah, ini garisnya lurus ya. Nah, lurus dia ada di tengah-tengah nok teras. Nah, kalau kita perhatikan, dia juga ada di tengah-tengah nok teras skema atap Pusdena yang ada di atas, karena memang mereka sejajar ya. Nah, ini maka kita akan terus sampai ke atas ini. Nah, jadi dia garis vertikal ini garis bantu yang rata dengan nok teras di bawah itu. Nah, nok skema atap teras di bawah itu.
ya. Nah, dia akan memotong potongan A yang ada di atasnya kan. Nah, pada sisi sebelah kanan ini dia berpotongan dengan genteng ini. Maka Anda besarkan sisi sebelah sini. Ya, dia berpotongan dengan genteng ini. Kita klik lagi construction line pada tab draw. Pada tab draw, bila kita klik lagi construction line seperti itu. Lalu pada perpotongan antara genteng dan garis bantu vertikal itu kita klik di situ. Lambang intersection. Tarik ke arah kanan seperti ini ya. Nah, ini garisnya masih tegak lurus karena ortho masih menyala ya. Tarik ke arah kanan, klik di ruang kosong, lalu enter 1 kali. Nah, ini hasilnya ya. Nah, maka garis ini akan sampai ke potongan B di sampingnya. Ini dia hasilnya. Nah, inilah nanti yang menjadi puncak atap teras ya. Kemudian kita turun. Diperhatikan di potongan B, kita turun ke bawah potongan B. Kita lari ke skema atapnya. Nah, ini skema atap ya. Atau teman-teman bisa ke skema atap yang ini. Nah, kita klik lagi construction line, garis bantu, klik di ujung garis teras ya, ujung garis teras yang ini. Ujung teras ya. Nah, jadi ortho masih tetap menyala. Kemudian pada tab draw, kita klik construction line. Pada tab draw, klik construction line seperti itu. Kemudian kita klik pada garis tepi teras ini ya. Tepi atap teras itu kita klik. Kemudian tarik ke bawah, ke ruang kosong di bawah, dan klik di situ, lalu enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Ini dia ya, jadi dia rata dengan tepi atap teras, ya itu artinya dia rata dengan tepi atap teras di atasnya sama saja ya, dia rata. Nah, dia sampai ke atas sini daripada potongan B. Nah, kemudian garis-garis yang berlebihan ini kita potong ya. Nah, menggunakan trim pada tab modify ya. Menggunakan trim pada tab modify. Yaitu garis yang berlebihan-berlebihan ini kita potong ya. Nah, jadi kita sekarang trim menggunakan garis acuan ya, cara 2. Nah, klik atau blok objek acuannya dulu ya. Jadi begini. Kalau yang kita potong adalah garis yang ini, yang horizontal, yang berlebihan ini, maka acuannya garis vertikal ini. Jadi dia terpotong sebatas ini. Kalau yang kita potong adalah garis vertikal ini, maka yang di atas ini, maka acuannya adalah garis horizontal ini. Begitu ya. Jadi mereka ini saling memotong lah ibaratnya ya. Kemudian klik atau blok objek acuannya dulu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, klik icon trim pada tab modify atau PR enter pada keyboard. Kemudian klik garis yang akan dipotong atau di trim. Akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard teman-teman. Jadi untuk memotong garis vertikal ini dulu diklik sebagai acuan. Garis horizontalnya diklik sebagai acuan atau di blok. Kemudian pada tab modify di atas teman-teman klik icon trim. Pada tab modify di atas klik icon trim. Kemudian klik garis vertikal yang ada di atas. Nah, itu ya, selesai. Enter 1 kali untuk mengakhiri trim. Kemudian kita akan memotong garis yang berlebihan ini. Nah, acuannya adalah garis vertikal yang sudah terpotong ini ya. Nah, meskipun dia terpotong, tapi dia ujungnya masih bersentuhan dengan garis horizontal ini. Jadi masih bisa dijadikan acuan trim ya. Karena perhatikan di bawah ini. Di sini ada catatan, garis singgung hanya bisa dijadikan acuan untuk trim. Jadi garis yang bersinggungan atau yang menyentuh garis ini ujungnya menyentuh garis horizontal. Maka garis ini bisa dijadikan acuan untuk memotong garis horizontal ini karena dia bersentuhan atau bersinggungan ya. Nah, jadi kita blok dulu garis acuannya yang vertikal ini. Kemudian setelah kita blok objek acuannya, pada tab modify kita klik icon trim. Nah, kemudian kita klik garis yang berlebihan ini. Boleh di sini, boleh di sini, yang penting di garisnya ya diklik. Nah, dia terpotong seperti itu. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri trim.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, maka dia menghasilkan garis seperti ini. Ya. Nah, kemudian perhatikan teman-teman, di sini kan ada list plang horizontal nih. Nah, ya kan ada list plang horizontal di depan itu kan. Nah, list plang horizontal ini yang nanti akan menjadi garis list plangnya teras. Karena memang teras itu kan sejajar dengan atap utama. Jadi list plangnya juga bagian bawah sejajar, sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti garis list plang itu akan menjadi garis list plangnya teras yang ini. Ya. Garis list plang ini yang depan ini kan sejajar dengan garis list plang belakang. Karena tadi satu garis cuma kita potong kan. Nah, kemudian nanti garis list plang depan ini akan kita panjangkan sampai sini. Nah, karena memang list plang teras dan list plang atap utama itu sejajar. Ya, jadi list plang teras dan list plang atap utama itu sejajar ya untuk atap seperti itu. Nah, perhatikan kan sejajar dari depan ke belakang, teras dan belakang sejajar kan, seperti itu. Oke ya. Jadi kita akan memanjangkan dua garis list plang ini ya. Perhatikan, yang ini adalah garis dinding teman-teman ya. Kalau yang ini adalah garis dinding, yang putus-putus ini garis dinding ya. Nah, sedangkan garis list plang itu yang ini sama yang ini ada dua. Nah ya, itu akan kita extend ke garis batas atap ini ya, yang vertikal ini menggunakan extend ya. Di sampingnya trim itu kan ada extend itu ya, pada tab modify dengan objek tujuan ya. Nah ini dia extend. Extend menggunakan objek tujuan atau garis tujuan. Jadi garis yang akan dipanjangkan adalah dua garis list plang ini ya, horizontal ini. Yang garis putus-putus dua itu yang akan dipanjangkan atau di-extend. Sedangkan yang menjadi objek tujuannya adalah garis vertikal daripada batas atap teras itu. Ya. Jadi klik atau blok dulu objek tujuannya, yaitu garis vertikal putih tadi. Kemudian klik icon extend pada tab modify atau EX, enter pada keyboard ya. Kemudian klik objek yang akan di-extend yaitu garis-garis tadi. Akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard ya. Langkah pertama kita blok dulu nih batas atap nih, garis vertikal nih putih nih ya. Dia sudah terblok ya. Kemudian pada tab modify teman-teman klik extend. Pada tab modify di atas teman-teman klik extend. Ya, kemudian klik pada garis list plang ini ya, yang horizontal itu ya. Klik garis yang di atas. Nah, dia memanjang sampai situ kan. Klik garis yang di bawah. Nah, dia memanjang sampai situ. Akhiri extend dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengetriman lagi atau pemotongan lagi ya, yaitu garis yang berlebihan di bawah ini akan kita potong sebatas garis list plang bagian bawah. Ya, garis yang vertikal ke bawah ini akan kita potong menggunakan acuan list plang bagian bawah ya, menggunakan trim. Menggunakan trim pada tab modify ya. Nah, trim menggunakan garis acuan ya. Klik atau blok dulu objek acuannya, kemudian pada tab modify klik icon trim atau TR enter pada keyboard. Kemudian klik objek atau garis yang akan dipotong atau ditrim, akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard ya. Jadi ini kedua garis ini adalah garis list plang ya. Blok garis list plang yang bagian bawah ya. Klik garis list plang bawah sebagai objek acuan trim atau acuan potong. Kemudian pada tab modify klik icon trim ya. Pada tab modify klik icon trim. Kemudian klik garis vertikal ini yang ada di bawah garis list plang. Klik di situ ya. Nah, itu dia. Jadi terpotong sebatas list plang bawah ya. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri trim. Nah, kemudian garis atap ini garis list plang ini ya, garis list plang yang dua ini yang vertikal itu nanti kita potong ya acuannya
adalah garis knock ya, tapi bukan knock ini, knock yang di bawahnya. Nah, oleh karena itu perhatikan. Menjadi garis knock yang di bawah. Jadi ada garis knock itu ada dua, 1 dan 2. Nanti yang di bawah itu yang sebagai acuan trim. Tapi kita jangan bahas itu dulu ya. Yang terpenting sekarang kita harus memotong garis ini dulu nih. Garis putih ini dipotong dulu nih, ya. Nah, garis bantu putih itu dipotong dulu panjangan ya. Nah, acuannya adalah tanpa acuan ya teman-teman ya. Nah, tanpa acuan. Atau bisa juga menggunakan acuan dinding ini ya. Acuan garis dinding. Ya, tetap menggunakan trim pada tab modify. Nah, ini ya, menggunakan acuan dinding. Ya, klik atau blok dulu objek acuannya, yaitu objek dinding garis dinding tadi. Kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan ditrim dan akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard ya. Nah, jadi garis kuning dinding ini kita blok dulu sebagai acuan trim untuk garis ini. Kemudian pada tab modify, klik icon trim ya. Pada tab modify, klik icon trim. Kemudian klik garis yang ada di dalam atap ini ya, garis putih yang ada di dalam atap itu pas di garisnya diklik. Nah, dia terpotong kan? Hilang sudah ya. Ini masih ada yang di dalam dinding nih ya. Yang di dalam dinding itu diklik juga. Ya, jadi trimnya masih aktif kan? Nah, trimnya masih aktif. Yang ada dalam dinding garis putih itu diklik ya. Nah, jadi terpotong sampai situ. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri trim. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengoffset garis ini ke bawah ya. Kita akan mengoffset garis knock ini ke bawah 10 cm ya. 10 cm menggunakan icon offset pada tab modify. Nah, ini ya. Nilai offsetnya 10 teman-teman. Klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 10. Lalu enter satu kali. Klik objek garis knock, klik ke arah tujuan offset ke bawah ya. Jika selesai enter atau escape satu kali pada keyboard ya. Atau teman-teman pada tab modify klik offset ya. Ini dia icon offset pada tab modify. Nah, kemudian masukkan nilai 10. Masukkan nilai 10 ya, lalu enter satu kali. Nah, kemudian klik garis knock yang di atas ini, yang horizontal ini. Kemudian klik ke dalam atap seperti ini. Atau ke bawah, nah itu hasilnya ya. Lalu enter satu kali pada keyboard untuk mengakhiri offset. Nah, setelah terbentuk dua knock seperti ini, baru kita bisa memotong garis daripada garis dua listlang vertikal itu ya. Jadi knock itu ada dua garis seperti ini ya. Knock itu ada dua garis seperti ini pada teras. Nah, jadi dia terpotong pada garis knock bagian bawah ya, seperti itu. Jadi perhatikan teman-teman. Oke ya. Kita akan memotong, acuannya adalah garis knock bagian bawah untuk memotong garis dua daripada listlang vertikal ini. Ya, oh iya, motongnya pakai trim ya. Motongnya pakai trim pada tab modify. Nah, ini dia menggunakan garis acuan ya. Klik atau blok dulu objek acuannya yaitu garis knock yang bawah. Kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan dipotong yaitu dua garis vertikal daripada listlang depan tadi, atap utama tadi ya. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard ya. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan teman-teman ya. Blok dulu garis knock yang di bawah. Nah, ya, daripada atap teras itu. Kemudian pada tab modify klik icon trim. Pada tab modify klik icon trim ya. Kemudian klik garis listlang ini yang vertikal ini 1, 2 atau di blok seperti ini juga boleh. Nah, dia terpotong sebatas ini ya. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri trim. Nah, kemudian teman-teman perhatikan
Nah, pada gambar contoh, ya, garis nok yang di atas itu dia terpotong sebatas ini. Jadi garis nok yang di atas, garis nok kan ada dua pada atap teras. Garis nok yang bagian atas itu terpotong sebatas garis vertikal daripada list plank ini yang bagian luar, ya. Nah, kita melakukan trim lagi terhadap garis nok yang ada di dalam ini. Ya, menggunakan trim pada tab modify dan acuannya adalah garis list plank vertikal yang paling luar untuk memotong garis nok yang paling atas yang ada di dalam ini, ya. Ya, trim menggunakan garis acuan, klik atau blok dulu objek acuannya, yaitu garis list plank vertikal terluar, kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan ditrim, akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard, ya. Nah, jadi blok dulu garis list plank vertikal tuh yang paling luar tuh kan ada dua garis tuh kan, vertikalnya ada dua. List plank paling luar, paling kanan garisnya yang diklik satu garis, ya. Nah, diklik atau di blok kecil, jangan sampai kena satunya, satu garis saja, ya. Nah, kemudian pada tab modify klik icon trim, ya. Pada tab modify klik icon trim. Lalu yang ditrim atau yang dipotong adalah garis nok paling atas yang ada di dalam ini, ya. Yang ada di dalam ini diklik. Nah, itu dia batasnya, ya. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri trim. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, ya, langkah selanjutnya adalah memotong garis dinding ini, ya. Ini adalah garis dinding teras, ya. Nah, dia sudah masuk ke dalam list plank. Ini kan list plank nih, dua garis ini kan list plank. Nah, maka garis dinding yang ada di dalam list plank ini dipotong, ya, menggunakan trim pada tab modify, ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan tulis plank di gambar contoh ini tidak ada dinding, tidak ada garis apa-apa, ya, seperti itu. Nah, untuk memotong garis ini, garis dinding yang ada di dalam list plank ini, ya, kita menggunakan icon trim pada tab modify dan acuannya adalah garis list plank bagian bawah sebagai acuan potong. Nah, ini dia. Klik atau blok dulu objek acuannya yaitu garis list plank bagian bawah, kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter, ya, pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan ditrim, akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard, ya. Nah, jadi blok dulu atau klik dulu, ya, garis list plank bagian bawah di teras itu, ya. Nah, kemudian pada tab modify klik icon trim. Nah, ya kan. Nah, kemudian setelah klik icon trim, klik garis yang ada di dalam kedua garis list plank ini, di antara kedua garis list plank itu, ya. Nah, yang ini, jika yang ini diklik tapi tidak mau terpotong, ya, berarti kita delete saja kalau tidak mau terpotong, ya. Kita akhiri dulu trimnya dengan tekan tombol escape atau enter satu kali pada keyboard. Nah, trimnya sudah selesai. Kemudian kita klik garis yang ini. Nah, jadi garis ini dia berdiri sendiri di dalam nih, ya. Kita klik saja seperti itu garis yang ada di dalam itu. Nah, lalu tekan delete pada keyboard, ya, tekan delete pada keyboard. Maka dia sudah terpotong dan hilang. Nah, itu dia hasilnya teman-teman, ya, garisnya, ya. Garis atap daripada potongan B, ya teman-teman, ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Selanjutnya kita akan masih melanjutkan pada atap potongan B, ya. Nah, atap teras potongan B pelana kombinasi, ya, seperti ini. Kita akan melanjutkan ke video berikutnya teman-teman. Sampai sini dulu. Klik save dulu di atas, ya, atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.